Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Hasan Salsabila. Saya Raihan Mas Taufik Rahman. Saya Lasriani. Di sini kita akan mengerjakan proyek yang akan menginstalkan hardware. Simak videonya baik-baik. Jadi, sebelum memasang PC, di sini saya akan membongkar PC terlebih dahulu. Yang pertama saya akan bongkar adalah pada bagian RAM. Selanjutnya yang akan saya cabut adalah bagian VGA. Sebelum membongkar VGA, saya akan membongkar pada bagian casing yang tertanam di VGA. Jika casingnya sudah tercabut, maka akan bisa menarik VGA-nya untuk keluar pemasangan. Lalu pada pembongkaran selanjutnya, saya akan mencabut semua bagian kabel seperti port PSU, hard disk, kabel SATA, dan prosesor lainnya. Lanjut ke bagian pembongkaran yang selanjutnya. Di sini saya akan membongkar motherboard supaya bisa dilepas dari casing PC tersebut. Jika motherboard sudah bisa tercabut, di sini saya melanjutkan untuk pembongkaran PSU supaya bisa dikeluarkan dari port PC yang ada di dalam. Di sini saya akan mencabut baut yang ada pada casing PC yang tertanam ke PSU. Jika sudah, PSU akan dapat dikeluarkan. Di sini kita lanjut lepas power supply. Lalu setelah di motherboard bautnya dilepas, maka keluarkan motherboard dari casingnya. Lalu di sini kita pasang kembali prosesornya dengan benar. CPU atau Central Processing Unit adalah sebagai otak komputer yang menjalankan program dan mengelola operasi sistem. CPU sendiri berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika, mengelola memori, mengatur interaksi antara komponen sistem komputer, mengontrol aliran data antara memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output lainnya. Lalu setelah terpasang prosesornya, dipasangkan heatsinknya sampai benar-benar terpasang dan dicolokkan kabel yang heatsinknya di motherboard. Heatsink merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menjaga suhu CPU tetap stabil, lalu mencegah komponen komputer dari terlalu panas, lalu meningkatkan durabilitas komponen komputer, menurunkan suara yang dihasilkan oleh komponen komputer, dan memperbaiki keselamatan komputer. RAM atau biasa disebut random access memory. Itu adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dari program atau aplikasi saat perangkat digunakan. Komponen ini menjadi bagian yang sangat penting dalam perangkat. Terlebih jika melihat jumlah kapasitas yang dimiliki oleh RAM, semakin besar kapasitas RAM, maka aplikasi juga bisa menempatkan datanya lebih banyak. Seperti perangkat-perangkat terkini yang menyematkan RAM berkapasitas besar, menjamin performa sangat cepat dan minim nge-lag. Setelah itu dipasang RAM di tempatnya, dipastikan sudah terpasang benar-benar sampai bunyi dan dilihat sisi kanan kirinya. Motherboard memainkan peranan penting di dalam mendistribusikan daya listrik ke dalam setiap komponen komputer secara terstruktur dan efektif. Agar setiap komponen dapat saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut, seperti mengoneksikan prosesor CPU ke memori. Yang kedua, mentransferkan daya listrik ke bagian komponen lainnya seperti saklar, LED, dan speaker. Yang ketiga, dapat mentransfer data di antara para komponen tersebut. Yang keempat, ada mengirimkan perintah dari proses CPU ke komponen lainnya. Setelah itu dimasukkan kembali motherboard ke dalam casing dan dipasang bautnya sampai kencang, tidak goyang atau kendor.
Setelah terpasang semuanya, ambil VGA card. Video Graphics Array Card adalah perangkat keras komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data grafis dan menampilkan gambar pada layar monitor. VGA card juga sering disebut sebagai GPU, Graphics Processing Unit, atau kartu grafis. Fungsi VGA card sendiri adalah untuk menyimpan proses, menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada bagian layar monitor. Sedangkan kartu VGA sendiri berguna untuk menerjemahkan hasil output komputer ke monitor, di mana dimasukkan untuk desain grafis atau gambar dan juga melakukan permainan game. Lalu pasang VGA card sesuai tempatnya. Di sini kita pasang harddisknya ke dalam casingnya. Harddisk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Untuk pemasangan harddisk, pastikan dalam pemasangan bautnya kencang dan tidak kendor. Selanjutnya, kita pasangkan kembali power supply-nya. Pastikan dalam pemasangan PSU dalam posisi yang benar. Lalu pasangkan baut pada PSU sebagai perekat. Jika sudah, lanjut ke pemasangan kabel front panel power LED, power SW, HDD LED, dan reset SW. Lanjut ke pemasangan kabel 4 pin power supply ke motherboard. Jika sudah, kita lanjut ke pemasangan 24 pin power supply ke motherboard. Pastikan kabel 24 pin sudah tertancap kuat di motherboard. Jika sudah, kita lanjut ke pemasangan kabel port USB. Dilanjutkan dengan pemasangan kabel port audio. Kemudian pasangkan kabel SATA dari harddisk ke motherboard. Lalu pasangkan kabel dari power supply ke harddisk. Jika semuanya sudah dicolokkan, waktunya pengecekan. Colokkan kabel power dari kabel HDMI ke PC. Jika kipas pada heatsink berputar, artinya pemasangan komponen sudah benar. Lalu lihat pada layar monitor. Jika monitor hidup, artinya pemasangan komponen komputer sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menyampaikan kesimpulan instalasi hardware. Proses bongkar dan pasang PC merupakan langkah penting merawat, memperbaiki atau mengupgrade komponen perangkat keras komputer. Tahap ini memerlukan pemahaman mendasar tentang setiap komponen PC seperti motherboard, RAM, prosesor, penyimpanan, VGA card, dan pendingin perangkat. Selain itu, penting untuk mematuhi prosedur keselamatan, seperti mematikan daya, menghindari listrik statis dengan menggunakan gelang antistatis, dan menangani komponen dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan. Dengan bongkar PC, juga bisa melakukan POS atau Power on Self Test.
Ada port dan fungsinya, yaitu ada 24 pin ATX konektor, memberikan daya ke motherboard, 8 pin CPU konektor, memberikan daya tambahan ke prosesor. Terus di sini ada SATA power connector, itu memberikan daya ke hard disk atau SSD atau perangkat lain seperti optical drive. Front panel header itu untuk menghubungkan tombol power, base set, dan lampu indikator di casing. Hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kerusakan itu adalah untuk menghindari listrik statis, periksa koneksi kabel, dan jangan memaksa masukkan komponen ke slot yang tidak sesuai. Pastikan daya listrik aman, jangan nyalakan PC tanpa pendingin. Sekian kesimpulan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.